Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya guru penjaskes dari SDN Watu Prapa 3, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 di SDN Watu Prapa 3. Di sini saya akan melakukan refleksi dengan modul 3.2A9, yaitu koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini yang saya lakukan adalah tahap pertama adalah saya akan memetakan apa yang ada di sekolah. Nah, di sini kita akan menyimpulkan dari tugas yang sudah ada. Yang pertama adalah dengan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking, dan kemudian dengan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu dan apa yang kurang, apa yang dibutuhkan yang ada di sekolah SDN Watu Prapa 3. Yang selanjutnya adalah berdasarkan pendekatan ini bahwa kita biasanya mengurangi atau ketidaknyamanan yang ada di sekolah itu bisa menimbulkan biasanya yang kita lakukan adalah pertanyaan yang biasanya muncul adalah apa saja yang ada di sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang terdapat pada pendekatan jika kita menggunakan berbasis masalah atau kekurangan. Yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan pendekatan berbasis dengan aset. Nah, aset based thinking. Nah, di sini adalah kita melakukan sebuah konsep dengan memetakan atau menggunakan kekuatan aset yang ada di sekolah. Dan di sini kita menggunakan konsep 7 aset ya, 7 aset pada lembaga. Selanjutnya adalah pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan sesuatu hal-hal yang positif yang terdapat pada sekolah. Nah, sehingga hal positif ini itu bisa menginspirasi atau memunculkan bagaimana potensi-potensi yang ada di sekolah, utamanya jika kita melakukan pendekatan tersebut. Selanjutnya adalah keharmonisan pada sekolah. Nah, kita dapat juga terwujud. Nah, kita mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Salah satu contoh dengan adanya ekosistem yang baik, maka hal yang positif itu akan terwujud dengan sendirinya. Nah, di sini pada kasus yang terdapat pada modul kita, ekosistem tersebut adalah adanya abiotik dan juga adanya abiotik. Abiotik di sini adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti guru, terus kemudian murid, kepala sekolah dan lain sebagainya. Terus kemudian ada abiotik, ya di sini adalah sarpras dan keuangan. Selanjutnya adalah kolaborasi antara sesuatu yang hidup dan tak hidup. Next. Selanjutnya adalah
kita harus menguasai yang namanya kemandirian. Kemandirian di sini seorang calon guru penggerak mampu menyelesaikan tantangan yang ada pada sekolah. Nah, di sini kita seorang calon guru penggerak itu diwajibkan kita menguasai ilmu yang istilahnya itu yang mempunyai mendekati lah, istilahnya mendekati agar kita itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Nah, pendekatan ini biasanya kita itu berfokus pada sumber daya yang ada di sekolah, karena tidak semua sekolah itu sama sumber dayanya. Nah, di sini kita melakukan pendekatan berbasis aset. Yang pertama, kita melakukan konsep ada 7 modal aset. Yang pertama adalah modal manusia, yang selanjutnya di sini adalah modal sosial, yang selanjutnya di sini adalah modal next. Pak Marus. Modal manusia yang pertama, modal sosial yang nomor 2, selanjutnya adalah modal fisik, yang nomor 4 adalah modal lingkungan alam. Nah, selanjutnya adalah modal politik, dan selanjutnya juga ada modal finansial, yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini kita sudah melakukan semua tahapan pada modul 3.2 ini. Kemudian kita mampu menyimpulkan kaitannya materi yang dengan materi ini dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah di sini kita pada tahap pertama adalah kita harus fokus. Nah, kita harus fokus di sini adalah pada aset kekuatan. Kita mampu membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Hubungannya apa antara modul ini dengan modul yang sebelumnya? Nah, yang pertama adalah dengan modul KHD atau Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita tahu bahwa pada modul tersebut suatu proses itu menuntut segala kodrat yang ada pada manusia, ada yang terdapat pada anak peserta didik. Ada kodrat zaman dan ada kodrat alam. Nah, di sini setiap anak adalah makhluk atau manusia atau benda hidup yang hidup dan bertumbuh pada kodratnya sendiri. Maka dari itu, kesimpulannya pada pembelajaran ini adalah kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk memunculkan atau mewujudkan kodrat yang ada pada anak didik kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana dengan hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Kita sudah tahu bahwa peran guru penggerak adalah menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, di sini kita harus mampu memimpin pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Pada kali ini adalah kita mampu berkolaboratif, kita mampu reflektif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Dengan adanya penerapan yang seperti itu, maka kita dapat mewujudkan yang namanya profil belajar Pancasila. Selanjutnya adalah bagaimana dengan visi guru penggerak. Seorang guru penggerak mampu menyusun visi dan misi yang terdapat pada sekolah. Karena apa? Karena visi dan misi sekolah adalah tujuan utama, adalah tonggak bagaimana kita melakukan keseharian pembelajaran yang ada dilakukan sekolah. Karena dengan demikian, dengan adanya visi dan misi, sekolah mampu mewujudkan potensi-potensi kekuatan yang terdapat pada sekolah tersebut. Maka dari itu ini sangat penting, visi, misi, dan program yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah bagaimana dengan hubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sosial, emosional, dan maupun coaching. Nah, di sini kita sudah mengenali atau mampu memahami bahwa sumber daya yang terdapat di sekolah itu yang pertama adalah murid. Nah, di sini kita harus menyesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikan minat murid tersebut? Nah, kita harus melakukan pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Diferensiasi ini juga berartikan perbedaan. Nah, dalam kelas pastinya ada beberapa perbedaan. Maka dari itu, setelah kita mampu mengenali perbedaan tersebut, kita mampu melakukan pembelajaran yang namanya sosial emosional. Nah, di sini kita mampu mengendalikan emosi atau mengatur ritme pembelajaran yang ada di kelas.
Maka dari itu, setelah semua itu berlangsung secara tahap demi tahap, kita melakukan coaching. Di sini adalah coach artinya kita mengidentifikasi, menggali kemampuan yang ada pada murid. Bisa juga terhadap kepala sekolah, juga terhadap rekan sejawat. Nah, di sini tujuan coaching apa? Kita mampu menyelesaikan masalah tanpa memberikan solusi. Itulah yang dinamakan coach. Karena seorang coach di sini adalah modal utama bagaimana kita melakukan penyelesaian masalah yang terdapat di kelas atau mungkin terdapat di sekolah. Dengan sendirinya si coach ini bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Kita hanya mampu mengarahkan. Kita tidak boleh memberikan masalah atau memberikan solusi untuk melakukan coaching tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana dengan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita sudah tahu bahwa pemimpin pembelajaran di sini adalah keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya. Kemudian mengambil keputusan secara universal. Nah, maka dari itu dengan memperhatikan paradigma yang ada, kita dapat melakukan prinsip-prinsip pengambilan dan pengujian. Nah, dari yang sudah kita pelajari bahwa pengambilan keputusan sebagai pembelajaran, di sini kita tidak serta-merta mengambil keputusan. Kita harus melewati beberapa tahap. Yang pertama, kita harus melakukan 4 paradigma. Yang selanjutnya adalah kita melakukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Setelah itu kita harus melakukan uji coba 9 langkah yang terdapat pada modul tersebut. Karena apa? Karena ketika kita mengambil keputusan secara sepihak, nah maka hal ini nanti bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena kita sudah menjalani yang namanya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita jika melakukan penyelesaian tersebut dengan masalah yang terjadi, maka kita akan mempunyai solusi yang bertanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga kita menjadi pemimpin pembelajaran yang bijaksana dan tepat, sekaligus baik di mata murid, utamanya untuk keberlangsungan masalah di lembaga kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi, terhadap koneksi antar materi yang sedang saya pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله